anak-anak perhatikan atau sering lihat katak di sungai atau di teluk, anak-anak bisa lihat bahwa begitulah gaya dada, yaitu seperti katak berenang, yaitu menggunakan kaki, tangan, dan juga dada. Itu yang digunakan dalam renang gaya dada. Nah, dalam renang gaya dada, sebelum melakukan aktivitas renang, yang harus dilakukan yaitu pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan tidak hanya dilakukan pada permainan bola voli, bola kaki, basket, tetapi di dalam renang juga harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti pemanasan kepala, leher, kaki, badan. Nah, fungsinya supaya ketika berenang, ketika sudah masuk kolam renang, anak-anak tidak mudah kram dan tidak mudah cedera. Itulah fungsi dari pemanasan. Pemanasan biasanya dilakukan 15 menit atau 10 menit menggunakan hitungan, bisa juga biasanya menggunakan hitungan 2 kali 8 seperti yang sering kita lakukan sebelum melakukan permainan. Nah, dalam renang gaya dada ini, fungsi kaki yaitu adalah bertujuan supaya supaya kita tidak mengapung di air. Yang kedua, untuk mendorong tubuh kita supaya kita lebih cepat dalam melakukan renang. Nah, yang kedua yaitu pengambilan pernapasan yang benar dalam renang gaya dada, yaitu menggunakan apa? Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Nah, pengambilan napas menggunakan hidung dan mulut itu dilakukan ketika mulut di atas permukaan air. Itu tidak bisa kita lakukan pada saat kita tenggelam, itu tidak bisa. Tetapi pada saat kita keluar dari air, mulut kita di atas permukaan air, baru kita bisa melakukan pengambilan pernapasan. Nah, yang selanjutnya, dalam renang gaya dada, posisi wajah saat meluncur itu menghadap ke siapa yang tahu? Ke samping kah, ke kanan kah, ke belakang kah, atau ke depan? Posisi wajah pada saat meluncur yang benar adalah menghadap ke bawah. Seperti ini seperti ini, menghadap ke bawah seperti ini. Itu biasa sering dilakukan sebelum meluncur, sudah persiapan tangan lurus ke depan terlebih dahulu dan wajah menghadap ke bawah. Oke, yang berikutnya, selain gaya kata, sebutan untuk gaya dada ini disebut apa? Siapa yang tahu ya? Selain gaya kata, sebutan untuk gaya dada ini disebut juga back crawl. Tulisannya B A C K C R A W L. Itulah sebutan kata lain dari renang gaya dada. Oke. Nah, bagi pemula atau bagi kita yang baru mengenal yang namanya renang, sebaiknya yang harus dilakukan, yang pertama, kita harus di kolam yang dangkal dulu, tidak boleh yang dalam-dalam karena itu berbahaya. Yang pertama, kolam yang dangkal. Latihan pertama yang harus dilakukan, belajar menyelam, belajar bernapas dalam air, belajar mengapung di air. Itulah yang harus dilakukan. Mister ulangi sekali lagi, bagi kita yang pemula, yaitu kita harus di kolam yang dangkal, belajar pernapasan dan belajar mengapung di air. Setelah tahap itu kita lalui atau kita lakukan, kita sudah lolos, maka baru kita bisa mempraktekkan di kolam yang lebih dalam lagi. Karena
kalau kita langsung di kolam yang dalam baru pertama itu sangat berbahaya. Oke, Mister harapkan bahwa anak-anak memahami apa yang Mister jelaskan, dan yang Mister sampaikan kepada anak-anak hari ini. Mister yakin bahwa anak-anak bisa memahami dan mengerti, walaupun singkat, tetapi Mister yakin bahwa anak-anak di rumah bisa mempraktekkannya. Kalau mau coba silakan. Bagi yang punya kolam renang di rumah silakan dicoba. Silakan belajar menyelam, tapi jangan yang dalam ya. Cari tempat atau kolam yang agak dangkal, karena bagi anak-anak atau pemula itu sangat berbahaya. Jadi belajarlah di kolam di rumah masing-masing, atau di sungai, atau di laut ke apa, terserah anak-anak mana yang menurut anak-anak bisa untuk belajar bagi pemula. Oke, nah berikut Mister akan tampilkan beberapa cara pemanasan atau gambar orang pemanasan di dalam renang gaya dada. Ini gambarnya, gambar seperti ini. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 92, buku penjaskesnya di halaman 92. Di situ ada beberapa pemanasan yang dilakukan oleh para perenang. Itu mengangkat tangan, kedua tangan di pinggang, kepala ke depan, kemudian kedua tangan diayunkan ke samping, diluruskan, kemudian diayunkan, kemudian jongkok, kemudian yang ini merenggangkan otot kaki. Silakan anak-anak perhatikan sekali lagi di halaman 92, di halaman 92 di buku penjaskesnya. Nah, sekali lagi Mister ucapkan terima kasih anak-anak untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya. Karena kita keterbatasan, tidak ada kolam untuk praktek, jadi Mister hanya menjelaskan materi atau teorinya saja. Tetapi Mister yakin bahwa anak-anak di rumah bisa mempraktekkan di kolam masing-masing. Kalau nggak punya kolam, mungkin ketika jalan ke pantai, mungkin di sungai, itu bisa juga dilakukan, terserah anak-anak. Terima kasih anak-anak sekali lagi untuk perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.